Mengapa pesawat militer Amerika sudah tiba di Greenland? Pertama, pesawat militer Amerika Serikat tiba di Greenland di tengah ancaman Presiden Donald Trump akan menguasai Greenland. Pesawat militer Amerika Serikat ini siaga di pangkalan luar angkasa Pituffik, Greenland. Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara NORAD mengumumkan kedatangan pesawat di pangkalan Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat di Greenland pada Selasa 20 Januari 2026. Meski mengaku sebagai misi keamanan, namun berbagai pihak menduga ada motif lain di balik pengerahan pesawat militer tersebut. Hal itu juga diperkuat dengan langkah dari Denmark yang langsung mengerahkan pasukan besar ke Greenland. Denmark telah memperingatkan Amerika untuk tidak mengambil alih Greenland. Kedua, di mana Greenland? Greenland yang merupakan pulau terbesar di dunia terletak di kutub utara dengan luas 2.166.086 km persegi, melebihi seluruh daratan Indonesia bila digabung yang luasnya sekitar 1.922.570 km persegi. Meski berstatus pulau paling besar di dunia, Greenland adalah wilayah yang paling jarang penduduknya di dunia. Hanya sekitar 57.000 orang tinggal di sana. Sebagian besar adalah penduduk asli Inuit. Sekitar 80% wilayahnya tertutup es, yang berarti sebagian besar penduduk tinggal di pantai barat daya di sekitar ibu kota Nuuk. Ketiga, sebagai wilayah otonomi Denmark, Greenland juga menampung pangkalan militer Denmark dan Amerika Serikat. Perekonomiannya sebagian besar tergantung pada perikanan dan pariwisata. Wilayah tersebut ditopang pemerintah Denmark yang jumlahnya mencapai sekitar 1/5 dari PDB. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak pihak tertarik, termasuk Amerika, China, dan Rusia pada sumber daya alam Greenland, termasuk penambangan unsur logam tanah jarang, LTJ, Rare Earth Element, uranium, dan besi. Sumber daya ini mungkin menjadi lebih mudah diakses karena sebagian es yang menutupi Greenland mencair akibat pemanasan global. Keempat, apa status Greenland? Walaupun secara geografis terletak di Amerika Utara, Greenland dikuasai oleh Denmark yang terpisah hampir 3.000 km selama sekitar 300 tahun. Pulau ini diperintah sebagai koloni hingga pertengahan abad ke-20. Selama sebagian besar periode tersebut, Greenland tetap terisolasi dan miskin. Pada tahun 1953, Greenland menjadi bagian dari kerajaan Denmark dan penduduk Greenland menjadi warga negara Denmark. Pada tahun 1979, referendum tentang pemerintahan mandiri memberikan Greenland kendali atas sebagian besar kebijakan di wilayahnya, sementara Denmark tetap memegang kendali atas urusan kebijakan luar negeri dan pertahanan. Kelima, mengapa Greenland penting bagi Amerika Serikat? Sudah sejak lama Amerika punya kepentingan keamanan dan geopolitik di Greenland. Setelah tentara Nazi Jerman menduduki daratan Denmark selama Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menginvasi Greenland, mendirikan stasiun militer dan radio di seluruh wilayah tersebut. Setelah perang usai, pasukan Amerika Serikat tetap berada di Greenland. Pangkalan luar angkasa Pituffik yang sebelumnya dikenal sebagai pangkalan udara Thule dioperasikan oleh Amerika sejak saat itu. Pada tahun 1951, Amerika Serikat menandatangani perjanjian pertahanan dengan Denmark. Perjanjian itu memberikan Amerika Serikat peran penting dalam pertahanan wilayah tersebut, termasuk hak untuk membangun dan memelihara pangkalan militer. Jika Rusia mengirim rudal ke Amerika, rute terpendek untuk meluncurkan senjata nuklir adalah melalui kutub utara dan Greenland, kata Mark Jacobson, seorang profesor madya di Royal Danish Defence College. Itulah sebabnya mengapa pangkalan luar angkasa Pituffik sangat penting dalam mempertahankan Amerika Serikat. Di sisi lain, China dan Rusia telah mulai membangun kemampuan militer Arktik mereka dalam beberapa tahun terakhir. Menurut para peneliti Institut Arktik, mereka menyuarakan Amerika Serikat untuk lebih mengembangkan kehadirannya di Arktik guna melawan para pesaingnya yaitu Rusia dan China. Di samping itu, Amerika sebagai negara kapitalis imperialis memiliki motif ekonomi untuk menguasai tambang logam tanah jarang LTJ Greenland karena China sudah lebih dominan menguasai lebih dari 62% produksi LTJ dunia serta 37% cadangan global. Selain itu, China juga menjadi konsumen terbesar dengan konsumsi sebesar 64% dari total konsumsi LTJ dunia. Keenam, politik luar negeri Islam adalah dakwah dan jihad. Pembebasan daerah atau disebut futuhat dimotifkan
dakwah untuk membebaskan manusia dari menyembah manusia ke menyembah Tuhannya manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad adalah untuk perang, melindungi dakwah dan mengalahkan gangguan fisik musuh yang kafir. Inilah motif ideologis karena menyangkut akidah dan syariah, bukan untuk menjajah, bukan untuk mengeruk bahkan merampok kekayaan alam, tetapi memuliakan penduduk di wilayah tersebut dengan Islam. Inilah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Paham sampai di sini? Salam melek politik.